أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kal 23 Maret है. Pada besok insyaallah ta'ala tanggal 23 Maret, pada hari tersebut di dalam jemaat biasa memperingati hari raya Hari Masih Maud alaihi salam. Pada tanggal tersebut berdasarkan nubuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masih dan Mahdi yang akan datang di akhir zaman untuk menyegarkan kembali ajaran Islam kepada dunia dan menyebarkannya dan mengumpulkan umat muslim di bawah satu tangan, karena seluruh pengikut agama-agama akan dibawa kepada penghambaan Rasulullah SAW. Itu diumumkan, yakni Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Beliau telah mendakwakan bahwa akulah Masih Maud dan Mahdi Ma'ud yang telah dinubuatkan oleh Hadrat Rasulullah SAW. Lalu beliau memulai silsilah baiat. Pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa kutipan sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam, yang mana di dalamnya beliau menyampaikan berkenaan dengan perlunya kedatangan Hadrat Masih Maud alaihi salam dan kondisi pada saat itu, dan berbagai tanda-tanda yang berkaitan dengan nubuatan tersebut. Beliau pernah bersabda dalam satu syairnya bahwa itulah waktu Al-Masih, bukanlah waktu untuk orang lain. Jika aku tidak datang, maka pasti akan ada datang wujud lain. Jadi kondisi zaman menuntut supaya ada yang datang pada masa itu yang akan merawat bahtera Islam. Namun sayangnya kebanyakan ulama muslim yang sebelumnya mereka menanti-nanti kedatangan Al-Masih Imam Mahdi dan mereka menunggu-nunggu dengan penuh harapan, namun nyatanya setelah Hadrat Masih Maud alaihi salam mendakwakan, mereka justru malah menentang. Dan tidak hanya itu, mereka malah menceritakan kedustaan dan dinisbahkan kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Mereka memprovokasi supaya membenci jemaat dan memfatwakan beliau dengan fatwa kematian. Sampai pada hari ini di berbagai tempat para Ahmadi menjadi sasaran kezaliman dan penganiayaan, dan bagaimana mereka memperlihatkan contoh-contoh pembunuhan yang sangat kejam, dan mereka melakukan itu dengan mengatasnamakan Islam.
Padahal orang Islam yang seorang muslim yang hakiki tidak sedikit dapat mentolerir hal yang seperti itu, dan tidak mungkin seorang muslim yang hakiki dapat melakukannya. Walhasil, kita menyaksikan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan kondisi dan kedatangan Masih Maud, beliau menyampaikan berbagai sabda menjelaskan berkenaan dengan kenapa diperlukan datangnya Masih Maud dan apa keistimewaan Al-Masih di zaman ini. Zaman menuntut untuk datangnya seorang Al-Masih. Beliau bersabda bahwa Al-Quran Syarif di antara silsilah Israeli dan Ismaili telah mengisyarahkan isyarah yang terang berkenaan dengan khilafat, seperti yang difirmankan di dalam ayat wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Beliau bersabda bahwa khalifah terakhir dalam silsilah Israeli yang datang 14 abad setelah Hazrat Musa itu adalah Isa Al-Masih. Sebagai perbandingannya, di dalam Al-Masih di umat ini pun mesti datang 14 abad setelah Rasulullah SAW. Setelah itu, selain itu, beliau ada seorang ahli kasyaf. Beliau menetapkan bahwa abad ini merupakan abad kedatangan Al-Masih, seperti halnya Syah Waliullah Sahib. Beliau mengatakan bahwa alamat sugra, alamat kecil dan alamat besar berkenaan dengan kedatangan Al-Masih itu telah tergenapi, kata beliau. Beliau bersabda bahwa tanda apapun itu, tanda secara keseluruhan telah tergenapi. Jadi tidak sampai batas tertentu saja, yakni tanda untuk kedatangan Al-Masih. Tanda yang besar berkenaan dengan kedatangan seseorang yang terdapat di dalam Bukhari Syarif, yaksirus salib wa yaqtulul khinzir, yakni waktu turunnya Al-Masih adalah berkaitan dengan pematahan salib dan pembunuh babi. Jadi apakah saat ini bukan waktunya? Jadi apakah kerugian yang ditimpakan oleh para pendeta kepada Islam pernah ada bandingannya dari sejak zaman Adam sampai sekarang? Bagaimana terciptanya perceraian dan tidak ada keluarga Islami? Jadi waktu untuk kedatangan wujud tersebut seiring dengan keunggulan salib tadi. Jadi bagaimana kata-kata Masih Maud alaihissalam tersebut menjelaskan bahwa tuduhan yang ditimpakan kepada beliau bahwa beliau adalah tanaman yang disemaikan oleh Inggris, katanya. Apakah beliau itu yang ditanam oleh Islam atau Inggris? Atau untuk membuktikan keunggulan Islam dan untuk membela Islam, beliau tidak tampil sebagai wujud yang diutus oleh Allah Ta'ala? Beliau bersabda, apakah ada grup penentang yang telah sedemikian rupa dicerca, yang jika saat ini bukanlah waktunya, karena ini merupakan silsilah datangnya Mujaddid yang mana akan diutus pada permulaan abad. Jadi apakah masih ada kekuatan untuk melawan para pendeta Kristen yang begitu ganasnya? Jadi orang yang harus datang itu telah datang sebetulnya, dan dia akan menghancurkan Dajjal, karena di dalam hadis disebutkan hal tersebut. Bahkan di dalam tangannya kehancuran agama-agama lain sudah ditakdirkan, yakni
Masih Muhammadi yang akan datang itu, dia dengan perantaraan dalil-dalil dan bukti-bukti akan memenangkan Islam di atas agama-agama lain dan membuktikan keunggulannya. Dan ajaran Islam akan ditampilkan, dimenangkan di atas agama-agama lain. Orang-orang yang baiat ke dalam Jemaat Ahmadiyah setiap tahunnya itu merupakan buah dari dalil-dalil yang beliau persembahkan. Lalu kondisi zaman dan berkenaan dengan perlunya Masih Maud, beliau bersabda, jika bumi tidak layak, maka tidak ada manfaatnya hujan, bahkan akan menimpakan kerugian. Jika tanah tidak bagus, tanahnya keras, maka yang didapatkan kerugian. Untuk itu ada cahaya samawi yang akan menerangi hati, yang untuk itu siaplah untuk menerima hal tersebut, yakni tanah tersebut jadikanlah untuk siap untuk menerima dari langit tadi. Tidak ada manfaatnya air dalam kondisi seperti itu. Kalian pun, meskipun ada sinar, namun kalian tetap berjalan di atas kegelapan, tergelincir. Jangan sampai kondisi kalian seperti itu. Jadi, meskipun ada cahaya, kalian tetap terdampar dalam kegelapan dan binasa akhirnya. Beliau bersabda, Allah Ta'ala lebih penyayang dari seorang ibu yang pengasih kepada anaknya. Allah Ta'ala tidak menghendaki makhluknya sia-sia. Allah Ta'ala membuka jalan untuk mendapatkan petunjuk dan cahaya. Namun kalian harus menggunakan akal untuk melangkah kepada Allah Ta'ala, sebagaimana sebelum tanah itu dibajak supaya menjadi gembur, sehingga tanaman pun tidak akan tumbuh di dalam tanah yang seperti itu. Begitupun sebelum seorang manusia melakukan mujahidah dan menciptakan perubahan suci dalam dirinya, maka cahaya dari langit tadi tidak akan dapat masuk ke dalam dirinya. Pada zaman ini Allah Ta'ala telah menurunkan karunia-Nya, yang mana dalam mendukung hadrat Rasulullah SAW, Allah Ta'ala telah mengutus Rasulullah supaya menyuruh orang-orang ke arah cahaya tersebut. Jika di dalam zaman ini tidak ada kekisruhan atau kerusakan yang seperti itu, maka tidak akan ada bedanya. Namun, sekarang kalian menyaksikan bahwa di setiap penjuru, mereka tengah gelisah bagaimana untuk menghancurkan Islam. Mereka berusaha untuk meluhlantahkan Islam. Setiap bangsa pun melakukan hal itu. Sampai saat ini, beliau bersabda, saya ingat, dan saya telah menulisnya dalam buku Barahin Ahmadiyah, bahwa untuk menentang Islam telah ditulis 60 juta buku untuk memojokkan Islam. Itu pada zaman Masih Maud alaihissalam, 150 tahun yang lalu. Beliau bersabda, sungguh aneh, jumlah umat muslim Hindustan pun jumlahnya hanya 60 juta. Saat ini sekitar 500 juta kurang-kurangnya. Jadi jika tulisan-tulisan tadi ditinggalkan, maka penentang-penentang kita seolah-olah telah memberikan satu buku kepada setiap umat muslim. Jadi buku yang ditulis lebih kurang sama dengan jumlah umat muslim pada saat ini. Apalagi sekarang dengan menggunakan internet, media sosial dan sebagainya, lebih berlipat-lipat lagi penyerangan mereka. Telah digunakan berbagai cara untuk menyerang Islam pada saat ini. Beliau bersabda, jadi di Hindustan sendiri seolah-olah setiap mereka telah menulis satu buku dan diberikan kepada satu muslim. Jika tidak ada ghairat dan tidak ada penggenapan innallaha
lahu lahafizun, maka saat ini sudah seperti apa nasib Islam pada saat ini kalau tidak ada Muhammad SAW. Namun tidak seperti itu. Bagaimana tangan Allah Ta'ala yang tersembunyi, yang terus menjaga Islam. Saya sangat heran orang-orang menyebut dirinya Muslim. Mereka tidak khawatir, tidak berpikir gelisah berkenaan dengan nasib Islam. Dan sering kali saya membaca bagaimana katanya orang-orang Kristen pada masa itu, ketika mereka akan meninggal, mereka mewariskan sekian juta atau puluhan ribu uangnya demi untuk penyebaran Kristen. Begitu setianya mereka kepada agama mereka. Beliau menggambarkan kondisi pada masa itu. Jadi ribuan orang, bahkan para misionari wanita juga, mereka menyebar di gang-gang di India demi untuk menyebarkan agama mereka. Tapi kita tidak pernah melihat pada masa itu ada orang Muslim yang mewasiatkan hartanya sebelum mereka mati demi untuk Islam. Tapi bagaimana Kristen pada masa itu? Jadi belanja yang diberikan oleh umat Islam pada saat itu sedikit banyak. Itu pun jika dibandingkan dengan pembelanjaan duniawi, tidak ada bandingannya. Jadi gairat mereka kepada Islam pada masa itu sangat menyedihkan. Namun mereka sangat disayangkan. Melihat kondisi umat Muslim pada saat itu sangat menyedihkan. Karena kebanyakan orang Muslim pada saat ini pun sama seperti itu. Meskipun di beberapa tempat ada sedikit perbaikan dalam hal itu, namun seperti yang saya katakan, bagaimana hasrat duniawi dan pemenuhannya sedemikian rupa mereka membelanjakan uangnya, tidak segelintir, tidak secuil pun yang mereka lakukan seperti itu untuk agama. Jadi itulah kondisi Islam pada saat itu ketika Masih Maud Islam mendakwakan. Jadi jika satu bagian umat Muslim timbul perhatian kepada agama Islam pada saat ini, hanya sebatas supaya Islam tetap berdiri, supaya sampai batas tertentu ada sedikit perbaikan, dan mereka sedikit banyak memakmurkan masjid. Namun untuk menyebarkan ajaran Islam mereka tidak mengupayakan. Dan jika ada mereka yang mengatasnamakan itu untuk mengupayakan, itu hanya orang-orang radikal saja. Mereka berusaha untuk memaksa orang masuk Islam, atau demi untuk menyerang atau melawan, menghadang penentangan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jadi hendaknya diingat, jika pada masa ini Islam akan menyebar di dunia ini, maka akan menyebar dengan melalui perantaraan utusan Allah Ta'ala ini, yakni Hazrat Masih Maud alaihissalam. Untuk Masih Maud alaihissalam yang akan datang itu, bagaimana Allah Ta'ala dan Rasulnya telah memberikan tanda-tanda, tidaklah tanpa tanda-tanda, tidaklah begitu saja. Berkenaan dengan hal itu, beliau alaihissalam bersabda bahwa ada tanda untuk kedatangan wujud tersebut. Jadi pada bulan Ramadan telah terjadi gerhana bulan dan matahari. Bagaimana orang-orang yang mengolok-olok tanda Allah Ta'ala tersebut, berarti sama saja dengan mengolok-olok Allah Ta'ala. Jadi terjadinya gerhana bulan dan matahari setelah pendakwaan Masih Maud alaihissalam, ini merupakan sesuatu yang sangat jelas. Tidak mungkin dikatakan ini kebetulan, dan tidak mungkin dikatakan sebagai penipuan, karena sebelum ini tidak pernah terjadi gerhana bulan dan matahari yang seperti itu. Jadi ini merupakan tanda yang mana merupakan seruan dari Allah Ta'ala kepada seluruh dunia. Sebagaimana seluruh penduduk Arab, mereka menyaksikan tanda tersebut dan membenarkan gerhana bulan dan matahari tersebut.